Definisi pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, berkembang dan mendapatkan laba. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing. Konsep adalah dasar pemikiran bagaimana aktivitas pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu filsafat yang mantap dan mengungkapkan pemasaran yang tanggap dan bertanggung jawab. Konsep pemasaran mengandung 3 unsur pokok yang berbeda dengan konsep penjualan. Ketiga unsur pokok tersebut adalah 1. Perencanaan dan operasi yang berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Semua aktivitas pemasaran dilaksanakan dengan pemasaran terpadu, integrated marketing. 3. Tujuan akhirnya adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan atau laba dan berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada konsumen. Premis yang mendasari konsep pemasaran adalah 1. Konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan needs dan wants mereka. 2. Konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs dan wants mereka. 3. Tugas organisasi adalah meneliti dan menetapkan segmentasi, memilih pasar, dan mengembangkan program pemasaran yang efektif. Konsep penjualan, selling concept. Premis yang mendasari konsep penjualan adalah 1. Konsumen cenderung menolak membeli barang yang tidak penting. Oleh sebab itu harus didorong untuk membeli. 2. Konsumen dapat dipengaruhi melalui stimulasi promosi. 3. Produsen bertugas mendorong penjualan. Konsep pemasaran modern. 4 komponen bauran pemasaran terpadu atau 4P dalam melakukan kegiatan pemasaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Produk. Beberapa strategi yang diperlukan dalam mengembangkan produk adalah A. Strategi pemberian merek. B. Strategi pembungkus. Packing. Konsumen mungkin akan memandang suatu barang lebih baik daripada barang lain hanya karena kemasannya pembungkus meski isi dan kualitasnya sama. Labeling. Labeling adalah suatu keterangan atau ciri suatu produk. Grade. Labeling adalah mencantumkan keterangan tentang ciri barang. Informatif. Labeling sering dijumpai pada pembungkus obat yang memuat keterangan yang lengkap. C. Strategi trending up dan trending down. 2. Price atau harga. Terdapat 2 strategi harga yang dapat diikuti oleh produsen dan bergantung pada produk, yaitu A. Skimming price. B. Penetration price. 3. Flash distribusi. 4. Promosi. Philip Kotler dan Gary Armstrong 1991 mengungkapkan bahwa ada 4 elemen promosi, yaitu A. Personal selling. Personal selling merupakan teknik promosi yang paling tua dan penting. B. Advertising iklan. Media advertising yang dapat digunakan antara lain surat kabar, majalah, surat, direct mail, TV, radio, bioskop, papan reklame, care card, lampu-lampu, katalog buku, dan telepon. Tipe advertising yang dapat digunakan antara lain price advertising, yaitu menonjolkan harga yang menarik, contohnya iklan supermarket di majalah atau surat kabar. Brand advertising, yaitu memberikan impresi tentang nama brand kepada pembaca atau pendengar, misalnya dengan menambahkan kata instan. Kini, dan kok instan lezat hanya 4 detik. Quality advertising, yaitu menciptakan impresi bahwa produk yang direklamkan memiliki mutu yang tinggi. Sebagai contoh, pakailah film untuk lantai, film pembersih lantai yang ampuh. Produk advertising, yaitu mengaruhi konsumen dengan menyebutkan berbagai manfaat pemakaian produk tersebut. Sebagai contoh, obat X ampuh untuk sakit kepala, pusing, sakit gigi, nyeri otot, dan sakit perut. Institutional advertising, yaitu menonjolkan nama perusahaan dengan harapan agar konsumen memiliki kesan yang mendalam tentang perusahaan tersebut, seperti bayar jaminan mutu. Prestige advertising, yaitu berusaha memberikan prestige pada suatu produk atau mendorong masyarakat mengsosialisasikan produk tersebut dengan kekayaan atau status sosial tinggi, misalnya orang-orang penting di dunia memakai arloji Rolex. Jika personal selling dan advertising dibandingkan, keuntungan advertising dapat terlihat, yaitu biaya per kontrak lebih murah, dapat mencapai jumlah pembeli yang banyak dalam sekali datang, dapat mencapai konsumen yang sukar dihubungi secara pribadi, dapat menggunakan berbagai media. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan advertising juga dapat ditunjukkan, yaitu kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan keinginan perseorangan, kurang memiliki personal appeal, ketertarikan pribadi, mudah diabadikan atau dilupakan, tidak menjamin terjadi transaksi. C. Public relation.
Perbedaan antara publikasi dan reklame adalah reklame dibayar sedangkan publikasi tidak dibayar. Publikasi tidak terlihat sedangkan reklame terlihat segi-segi komersialnya. Di sales promotion, promosi penjualan dapat dilakukan dengan berbagai teknik. 1. Display. Terdapat 3 jenis display yang diketahui, yaitu window display, yaitu memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu-kartu harga, simbol-simbol dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut etalase. Interior display, yaitu memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu-kartu harga, poster-poster di dalam toko, misalnya di lantai meja dan rak-rak. Exterior display, yaitu memajang barang-barang di luar toko, misalnya ketika mengadakan obral atau pasar malam. 2. Show. Sales promotion juga sering disebut dengan show. Show sudah banyak dikenal di masyarakat seperti mud show, body show, dan sebagainya. 3. Exposition. Exposition merupakan alat yang sangat mudah untuk melakukan promosi tingkat internasional. 4. Demonstration. Demonstration berarti menunjukkan kepada khalayak ramai suatu percobaan atau demonstrasi dalam pembuatan suatu produk atau peragaan alat kosmetik. 5. Trading stamp. Trading stamp adalah cap dagang yang diberikan pada bon penjualan. Pemasaran. Menurut William D. Studd 1961, fungsi pemasaran adalah kegiatan dalam bisnis yang melibatkan pergerakan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen. 9 fungsi pemasaran adalah: 1. Merchandising. Merchandising adalah kebijakan produsen untuk mendekatkan hasil produksinya kepada selera konsumen. 2. Pembelian atau buying. Merchandising memberikan overall pian, sedangkan pembelian merupakan langkah pertama untuk suksesnya penjualan kelak. Ada 3 aspek dalam pembelian, yaitu: 1. Menentukan kebutuhan. 2. Mencari penjual yang memiliki barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. 3. Penyelesaian tentang harga dan syarat-syarat lain. 3. Penjualan atau selling. Sukses atau tidaknya sebuah perusahaan banyak ditentukan oleh penjualan. Oleh sebab itu, fungsi penjualan merupakan top function dalam suatu usaha karena akan menentukan selisih antara input dan output. 4. Grading dan standardization. Grading adalah suatu tindakan untuk memisahkan atau memeriksa barang-barang menurut pengkhususan yang telah ditetapkan sehingga dapat menentukan grade-nya dan merupakan suatu tindakan fisik terhadap barang-barang. 5. Penyimpanan dan penggudangan atau storage and warehousing. Fungsi storage adalah menciptakan tim utility untuk mendekatkan waktu produksi dan waktu konsumsi. Fungsi storage harus ada karena beberapa hal, yaitu: 1. Barang diproduksi menurut musim, sedangkan konsumsi berlaku terus-menerus, misalnya beras. 2. Konsumsi berlaku pada suatu musim saja, sedangkan produksi berlangsung sepanjang masa, misalnya payung. 3. Untuk menghindari fluktuasi harga atau terkadang dipakai untuk spekulasi harga. 4. Pembeli yang terlalu kecil tidak ekonomis sehingga barang dibeli dalam jumlah besar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan agar menghemat biaya, baik dari biaya pengangkutan maupun pengurangan harga atau price reduction. 5. Sifat beberapa barang yang memerlukan penyimpanan khusus, misalnya ikan dan daging yang memerlukan alat pengangkutan khusus agar tidak lekas busuk. 6. Beberapa barang yang dinilai bertambah apabila disimpan lebih lama, seperti wine, sehingga sebelum dijual biasanya disimpan dalam wadah istimewa untuk meningkatkan mutunya. 6. Pengangkutan atau transportation. Fungsi pengangkutan dapat memberikan place utility and time utility sehingga fungsi pengangkutan merupakan suatu jasa yang menjadi pusat produktif. 7. Pembelanjaan atau financing. Pembelanjaan atau financing adalah usaha memperoleh modal untuk membelanjai usaha-usaha dalam pemasaran. Profesi penjual. Profesi penjual adalah suatu pekerjaan yang bersifat kreatif. Pekerjaan menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin digantikan oleh mesin. Seorang penjual profesional harus memiliki kriteria sebagai berikut. Atkinson Kirkpatrick 1966. 1. Memiliki kemampuan menjual yang memuaskan. 2. Bangga memilih pekerjaan menjual. 3. Memiliki standar etika yang tinggi. 4. Terampil dalam pekerjaannya. 5. Memiliki pengetahuan. 6. Menepati apabila berjanji. 7. Tidak ketinggalan zaman karena selalu belajar. 8. Memelihara keutuhan pribadi dan kemerdekaannya.
9. Mengetahui bahwa pekerjaan menjual berarti melayani. Sosial penjual. Sifat sosial yang perlu dimiliki oleh penjual adalah pandai bergaul, lancar berbicara, sopan santun, bijaksana, halus budi pekertinya, toleran, simpati, mau bekerja, tenang, dan tabah. Proses penjualan. 1. Mencari calon pembeli, prospecting. Cara-cara prospecting antara lain: A. Cara bersantai tanpa akhir. B. Menggunakan pusat pengaruh. C. Melaksanakan pengamatan pribadi. D. Mencari keterangan di tempat. E. Canvassing. Mendatangi calon pembeli ke rumah atau kantor. F. Melalui surat dan atau telepon. 2. Pre-approach, sebelum pendekatan. Tujuan pre-approach adalah: A. Memperoleh tambahan informasi mengenai calon pembeli seperti minat, kebutuhan, dan daya belinya. B. Memperoleh gambaran tentang cara pendekatan yang paling baik dilakukan terhadap calon pembeli. C. Memberikan kepercayaan diri kepada penjual dalam menghadapi calon pelanggan karena telah memperoleh informasi yang cukup dan calon pelanggan karena telah memperoleh informasi yang cukup dan terencana dengan baik sehingga kemungkinan kesalahan tidak terjadi. Dalam usaha pre-approach diperlukan informasi yang lengkap tentang berbagai data pribadi calon pembeli. Yang diperlukan dalam pre-approach adalah: A. Nama, umur, pendidikan, dan alamat. B. Kebutuhan, daya beli, dan wewenang membeli. C. Keadaan keluarga dan organisasi. D. Keistimewaan pribadi, minat, dan hobi. E. Waktu yang baik untuk menemui calon pembeli tersebut. 3. Pendekatan approach. A. Pembawaan diri atau perilaku penjual. Pembawaan diri atau perilaku penjual dalam tahapan pendekatan dikenal dengan teori AIDAS, yaitu terdiri attention, yaitu usaha penjualan yang menarik perhatian pembeli agar dapat menimbulkan kesan pertama yang baik, misalnya dengan penampilan yang baik, sikap yang ramah, dan senyum yang wajar. Interstat, yaitu usaha penjualan untuk mengidentifikasikan perhatian pembeli agar berkembang menjadi minat yang makin kuat. Desire, menggelitik keinginan, yaitu usaha penjual untuk mengistimewakan keinginan pembeli hingga mendekati titik siap beli. Attention, menggerakkan tindakan, yaitu apabila keinginan pembeli desiring telah tercapai, konsumen yang bersangkutan diharapkan akan melakukan pembelian. Satisfaction, membentuk kepuasan, yaitu usaha penjualan setelah pembelian melakukan pemesanan untuk meyakinkan pembeli kembali bahwa keputusan yang diambil pembeli sangat tepat. Dengan demikian, konsumen merasa puas dengan pembeliannya sehingga bersedia mengulangi kembali pembeliannya. B. Metode pendekatan. Beberapa metode pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses penjualan dengan bertatap muka adalah: Introducing approach, yaitu perkenalan yang bisa digunakan oleh penjual dalam menghadapi pembeli yang belum dikenal. Penetapan metode ini juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Producing approach, yaitu menggunakan produk atau gambar produk yang dibawa untuk mengawali pembicaraan sebagai usaha menarik calon pembeli. Penetapan metode ini dapat dilakukan apabila produk yang ditawarkan memiliki tampilan yang menarik. Consumer benefit approach, pendekatan manfaat bagi pembeli, yaitu metode pendekatan yang digunakan penjual dengan menunjukkan manfaat produk bagi penggunanya. Harvesting approach, pendekatan ingin tahu, yaitu suatu pendekatan yang digunakan penjual dengan jalan
menunjukkan sesuatu sehingga calon pembeli ingin tahu lebih banyak tentang rahasia yang terkandung di dalam produk yang ditawarkan, tetapi hal tersebut baru diketahui apabila produk telah diberi. Showmanship approach, pendekatan peragaan, yaitu metode pendekatan yang digunakan penjual dengan jalan memperagakan barang yang ditawarkan. Question approach, pendekatan pertanyaan, yaitu metode pendekatan yang digunakan penjual dengan jalan mengajukan pertanyaan sehingga calon pembeli memiliki minat untuk membeli. Statement approach, pendekatan pernyataan, yaitu metode pendekatan yang digunakan penjual dengan jalan membuat pertanyaan yang meyakinkan calon pembeli terhadap manfaat atau pernyataan lain yang mampu menimbulkan minat calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Compliment approach, pendekatan pujian, yaitu pendekatan yang digunakan penjual dengan memberikan pujian kepada calon pembeli yang dihubungkan dengan produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, aduh cantiknya Anda, sangat serasi dengan gaun ini. Premium approach, pendekatan dengan pemberian premi, yaitu metode yang digunakan penjual dengan mengutamakan pemberian premi atau hadiah apabila membeli produk tertentu. Shock approach, pendekatan kejutan, yaitu metode pendekatan yang digunakan penjual untuk menciptakan kejutan-kejutan pada calon pembeli sehingga menimbulkan reaksi untuk membeli. Sebagai contoh, bersifat tentang penurunan harga barang yang sangat tajam. Demonstrasi atau presentasi. Demonstrasi atau presentasi adalah proses penjualan dengan menampilkan dan mendemonstrasikan cara penggunaan suatu produk serta menjelaskan keunggulan atau keistimewaan produk yang ditawarkan tersebut kepada pembeli. Tujuan demonstrasi adalah menunjukkan kepada pembeli bahwa produk tersebut benar-benar diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam demonstrasi adalah A. Hanya menunjukkan hal-hal yang penting apabila diperlukan. B. Menggunakan kiasan, metafora, dan sebagainya. C. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti calon pembeli, berbicara jelas, teratur, logis, dan benar. D. Memberikan kesempatan calon pembeli untuk berbicara atau mencoba menggunakan produk yang didemonstrasikan. E. Argumentasi melayani keberatan-keberatan. Calon pembeli seringkali mengajukan keberatan-keberatan atau cacat yang ada pada barang yang ditawarkan. Semua keluhan dan keberatan itu harus dihadapi dengan sabar, tidak emosi, tetap tabah, ulet, dan selalu menunjukkan perilaku sebagai seorang sahabat yang baik serta mendidik untuk menunjuk ke arah kebaikan calon pembeli. Penutupan penjualan. Setelah tahap keberatan dilalui dan calon pembeli setuju untuk membeli, tahap selanjutnya adalah menutup penjualan. Dalam tahap ini, penjual dituntut tetap berhati-hati, memberi perhatian penuh kepada calon pembeli, dan menghargai pembeli sehingga tidak terjadi konflik, baik pada saat persetujuan pembeli maupun setelah terjadi penjualan. Untuk mencegah konflik, syarat-syarat transaksi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Sebaiknya secara tertulis apabila tidak ada saksi. Syarat-syarat transaksi adalah A. Syarat kualitas produk. B. Syarat ketentuan harga. C. Syarat pengiriman. D. Syarat pembayaran. Penampilan diri dan komunikasi. Penampilan diri. Penampilan tidak dapat dipungkiri merupakan cerminan sosok dan citra dari yang sangat berperan terhadap penilaian orang lain pada seseorang. Bahkan, dalam berbagai hal, penampilan dapat menjadi model utama agar tidak dipandang sebelah mata oleh relasi. Pentingnya penampilan membuat rangkaian dalam menata penampilan menjadi hal yang harus mendapat perhatian tersendiri oleh setiap orang. Penerapan penampilan diri. Penerapan penampilan diri dapat dilakukan dengan membentuk penampilan yang menarik dan sempurna. 1. Penampilan menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan penampilan menarik antara lain A. Sikap atau pembawaan. Sikap yang baik
akan menimbulkan kesan yang baik pula. Dalam hal ini, penampilan fisik seseorang memegang peranan penting melalui cara berjalan, cara berbicara, cara makan, cara duduk, dan cara berdiri. B. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Hal yang terkait dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh adalah cara memandang dan sikap tubuh. Cara memandang adalah pandangan mata saat melihat atau berbicara dengan lawan bicara. Sikap tubuh meliputi sikap kepala, tegak, dan sikap wajah, alis, mata, bibir. C. Berbicara. Teknik berbicara yang baik menuntut bahasa tubuh yang sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan. Suara juga harus disesuaikan dengan kondisi, waktu, tempat, dan inti pembicaraan. Sebagai contoh, jika pembicaraan mengandung makna kemarahan, ekspresi wajah dan intonasi suara juga menjelaskan dalam keadaan gusar. D. Kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dan diusahakan agar memberikan penampilan segar dan prima. E. Kebersihan dan kerapian. Bau badan dan bau mulut merupakan hal yang penting yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kondisi ini harus dihindari karena akan mengganggu penampilan secara keseluruhan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari bau badan antara lain, menghindari makanan yang berbau tajam dan merangsang, makanan teratur dan memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan, atau minum jamu tertentu secara teratur. Sementara itu, hal yang harus dilakukan untuk menghindari bau mulut adalah menjaga kebersihan gigi, menghindari penyakit lambung, dan menjauhi makanan yang berbau merangsang, misalnya petai, bawang, dan duren. F. Tata rambut dan tata rias. Penataan rambut seharusnya disesuaikan dengan bentuk muka, bentuk tubuh, profesi, waktu, usia, dan faktor kepribadian atau tidak memaksakan suatu model tertentu. Tata rias yang digunakan harus dibedakan berdasarkan waktu, usia, profesi, dan sikap pertemuan. G. Tata busana. Busana tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dan penutup bagian tertentu pada tubuh, tetapi busana juga memiliki fungsi lain yang memperindah diri. Penampilan sempurna di ruang kerja yaitu A. Memiliki rencana, B. Rapi dan bersih, C. Warna yang sesuai, D. Menggunakan ikat pinggang, E. Sepatu yang sesuai, F. Menghindari perhiasan, G. Tetap grooming. Hubungan penampilan diri dan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Penerapan standar penampilan diri berkaitan erat dengan beberapa faktor atau kegiatan, yaitu 1. Memelihara kebersihan diri, lingkungan, dan perusahaan. 2. Memelihara presentasi atau penampilan diri. 3. Mengidentifikasi sikap tubuh yang baik. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Contoh komunikasi langsung adalah komunikasi tatap muka. Dalam pelayanan langsung, hal-hal yang harus ditunjukkan adalah 1. Penampilan diri yang baik, 2. Perkataan dan tindakan yang sesuai, 3. Menggunakan panggilan hormat, 4. Jujur dalam ucapan dan tindakan, 5. Intonasi perkataan dan bahasa tubuh yang sesuai, 6. Senyuman yang tulus dan kontak mata yang menunjukkan keramahan. Sementara itu, salah satu contoh komunikasi tidak langsung adalah melalui telepon. Ketika berkomunikasi melalui telepon, panggilan telepon tersebut harus segera dijawab menggunakan kata-kata yang sesuai dan pembicaraan harus didengarkan secara aktif.